Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-42, yang dalam pertemuan ini kita akan melanjutkan penjelasan Syekh rahimahullah ta'ala tentang Tauhid al-Asma' was Sifat. Dan pada kesempatan ini kita akan membaca pada halaman yang ke-40, yaitu penjelasan Syekh rahimahullah ta'ala tentang lawan dari Tauhid al-Asma' was Sifat. Maka beliau menyampaikan sebuah pertanyaan tentang hal ini dengan perkataannya, ma dhiddu tauhidil asma'i was sifat? Apakah lawan dari tauhid asma' was sifat? Naam, hal ini perlu kita ketahui karena di dalam tauhid itu terkandung dua rukun, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya dalam tauhid itu terkandung dua rukun, yaitu penetapan dan penafian. Sehingga seseorang tidaklah bisa dikatakan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila dia meninggalkan lawan dari tauhid tersebut. Disinilah pentingnya kita memahami apa saja yang menjadi lawan dari tauhid kepada Allah taala. Yang mana tauhid kepada Allah taala itu ada tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Maka masing-masing dari ketiga macam tauhid ini memiliki lawan. Demikian pula dalam hal asma' wa sifat. Tauhidul asma' wa sifat memiliki lawan yang harus kita hindari, yang harus kita tinggalkan. Dan sebelumnya telah kita pelajari bahwasanya inti dari tauhid al-asma' wa sifat adalah kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan juga ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk, tanpa menggambarkan hakikat sifat tersebut. Dan yaitu kita mensucikan Allah tabaraka wa ta'ala dari berbagai macam kekurangan dan celah tanpa menolak salah satu di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi inti pokok dalam tauhid al-asma' was sifat. Maka lawan dari tauhid al-asma' was sifat adalah yang menjadi lawan dari dua hal tersebut. Nah, di sini beliau memberikan penjelasan tentang hal ini. Dhidduhu al-ilhadu fi asma'illahi wa sifatihi wa ayatihi. Lawan dari tauhid asma' wa sifat adalah al-ilhadu, yaitu penyimpangan di dalam nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya dan ayat-ayatnya. Nah, di sini beliau menggunakan lawan dari tauhid al-asma' wa sifat dengan sebutan al-ilhadu, yaitu penyimpangan. Hal ini karena lafaz inilah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, yaitu tatkala Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Itu dalam surat Al-A'raf 180 Allah Ta'ala berfirman, hanya milik Allah Ta'ala al-asma'ul husna, nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian kepada Allah Ta'ala dengan nama-nama tersebut. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang yulhidun, yaitu menyimpang, melakukan ilhad, fi asma'ihi, yaitu terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayujzauna ma kanu ya'malun, niscaya mereka nanti itu di akhirat akan diberi balasan atas apa yang mereka perbuat. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan penyimpangan terhadap nama-nama Allah Ta'ala, yang itu merupakan lawan, sikap lawan dari tauhid terhadap asma wa sifatnya Allah Ta'ala, yaitu dengan sebutan al-ilhad. Maka demikianlah para ulama rahimahullah ta'ala mengikuti istilah yang ada dalam Al-Quran, sehingga mereka menyebutkan bahwasanya lawan dari tauhidul asma wa sifat dengan sebutan al-ilhad. Nah, beliau mengatakan didduhu al-ilhad,
lawan dari tauhid asma wa sifat adalah al-ilhad, yaitu penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala dan ayat-ayatnya. Wa huwa thalathatu anwa'in, dan ilhad terhadap nama-nama Allah Ta'ala itu ada 3 macam. Nah, pembagian 3 macam penyimpangan ini apabila kita perhatikan dalam penjelasan penulis nanti, bahwasanya ternyata di sana ada 4 macam, ya, ada 4 macam. Dan apabila kita ingin menyimpulkan atau meringkasnya lagi, maka dia bisa diringkas menjadi dua macam penyimpangan besar, ya kan? Nanti kita akan terangkan insyaallah ta'ala. Nah, sehingga kalimat 3 macam ini bukanlah suatu kalimat yang apabila ada para ulama lain yang menyebutkan macam ilhad itu ada lebih dari itu, maka itu merupakan kesalahan. Tidak. Tetapi ini adalah berkaitan dengan pembagian ilmiah yang itu terkadang satu ulama berbeda dengan ulama yang lain. Maka bisa saja kita mendapatkan dalam kitab-kitab akidah yang lain al-ilhadu fi asma'illah, penyimpangan dalam nama-nama Allah Ta'ala itu ada lebih dari 3, ada lebih dari 4, bahkan ada yang menyebutkan 6 misalkan. Maka itu tidak mengapa, karena pada hakikatnya semuanya menjelaskan tentang macam-macam penyimpangan terhadap nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Adapun di sini Syekh menyebutkan menjadi 3 macam, menyebutkan penyimpangan ini menjadi tiga macam. Kita perhatikan di sini. Al-awwalu, yang pertama, ilhadul musyrikin alladzina adalu bi asma'illahi ta'ala amma hiya alaihi. Yang pertama adalah ilhadul musyrikin, penyimpangannya orang-orang musyrik yang mereka itu menyimpang terhadap nama-nama Allah Ta'ala dari apa yang nama-nama tersebut seharusnya ada padanya. Maksudnya mereka ini mereka melakukan penyimpangan terhadap hak-hak dari nama-nama Allah Ta'ala tersebut, yang mana hak dari nama Allah Ta'ala tersebut adalah seharusnya menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka berikan nama-nama tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wasammau biha awthanahum fazadu wa naqasu. Maka mereka menamakan dengan nama-nama tersebut awthanahum, berhala-berhala mereka, dengan memberikan tambahan atau mengurang-urangi. Yani maksudnya mereka mengambil di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hakikatnya itu merupakan kekhususan milik Allah Ta'ala, lalu mereka berikan kepada berhala-berhala mereka. Mereka berikan nama-nama tersebut kepada berhala-berhala mereka. Maka fashtaqu al-lat minal ilahi, sehingga mereka mengambil nama Lata, nama berhala mereka, dari kata al-ilah, wal Uzza minal azizi, dan mereka memberikan nama berhala mereka dengan Uzza dari kata al-aziz, wa manatan minal mannani, dan mereka memberikan nama berhala mereka, salah satu berhala mereka diberi nama dengan Manat, ini diambil dari kata al-mannan. Nah, kita lihat di sini bahwasanya al-ilah, al-aziz, al-mannan adalah nama-nama yang tentu saja itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka memberikannya kepada berhala-berhala mereka. Maka pada hakikatnya mereka orang-orang musyrik ini menyamakan ini berhala-berhala mereka yang hakikatnya adalah makhluk, mereka samakan hal itu, ya, mereka itu berhala-berhala tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka menyamakan berhala-berhala tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu bentuk ilhad di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyamakan makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menganggap makhluk tersebut memiliki ini sesuatu di antara nama-nama ataupun sifat-sifat yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, di antara bentuk penyimpangan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah ilhadul musyabbihati. Ini penyimpangannya orang-orang musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Alladzina yukayyifuna sifatillahi ta'ala, yaitu orang-orang yang melakukan takyif, yaitu menggambarkan, mendeskripsikan tentang hakikat sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yushabbihunaha bisifati khalqihi, dan mereka menyerupakan sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluknya. Nah, jadi mereka menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah, mereka menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala, tetapi mereka dalam menetapkan sifat Allah Ta'ala tersebut,
Ini menggambarkan hakikat dari sifat-sifat tersebut, mengatakan demikian dan demikian, hakikatnya seperti ini seperti itu, atau mereka menyamakan sifat-sifat tersebut dengan sifat makhluknya, dengan sifat makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muqabilun lil hadil musyrikina. Maka yang kedua ini penyimpangan orang-orang musyabbihah ini merupakan lawan dari penyimpangannya orang-orang musyrik. Maksudnya bagaimana? Yani faulaika sawwaul makhluqa bi rabbil alamin wa haula'i ja'aluhu bi manzilatil ajsamil makhluqati wa shabbahuhu biha ta'ala wa taqaddasa. Ini maksud dari perkataan beliau muqabilun lil hadil musyrikin, merupakan lawan dari ilhadnya musyrikin. Yani ulaika, yaitu orang-orang musyrik itu, sawwaul makhluqa, mereka menyamakan makhluk bi rabbil alamin, kepada rabbul alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang makhluknya, ya kan, yang makhluk disamakan kepada Allah taala, diberikan kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i, sedangkan mereka ini yaitu musyabbihah, ya, ja'aluhu bimanzilatil ajsamil makhluqati, menjadikan Allah taala sebagaimana jisim-jisim yang diciptakan, yaitu menyamakan Allah taala dengan makhluknya. Sifat Allah taala disamakan dengan sifatnya makhluk. Wa syabbahuhu biha, dan mereka menyamakan Allah taala dengan makhluk. Baik, kita lihat di sini antara al-musyrikun dengan al-musyabbihah ada persamaan, itu ada sikap menyamakan antara Allah taala dengan makhluknya. Akan tetapi ada perbedaan di sana yang saling berlawanan. Al-musyrikun, orang-orang musyrik itu, ini menyamakan Allah taala, menyamakan makhluk kepada Allah taala. Jadi memberikan sifat-sifat Allah taala kepada makhluk. Nah, sehingga makhluk ini diangkat, ini sifatnya itu sebagaimana kedudukan Allah taala, sehingga mereka disembah, ya, diberikan kekhususan yang harusnya itu hanya milik, diberikan sifat-sifat yang harusnya milik Allah taala, diberikan nama-nama yang harusnya merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia, orang-orang musyrik ini, menyamakan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun musyabbihah, maka sebaliknya, ya, dia menyamakan Allah kepada makhluk. Allah taala yang seharusnya dia itu maha tinggi, ya, sifat-sifatnya, nama-namanya maha indah, kemudian malah disamakan dengan sifat-sifatnya makhluk yang penuh dengan kekurangan, ya, sehingga mereka itu menyamakan Allah kepada makhluk, ya, menyamakan Allah kepada makhluk, sedangkan orang-orang musyrik menyamakan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan antara dua hal tersebut, dua penyimpangan ini, yang pada hakikatnya keduanya itu merupakan memiliki kesamaan, yaitu apa? Tashbih, yaitu ada sikap penyerupaan, yakni Allah taala dengan makhluknya. Nah, inilah penyimpangan yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu ilhadun nufatil mu'attilati. Ilhad, penyimpangannya orang-orang yang menolak, ya, dan meniadakan, yakni nama-nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, 1 dan 2 ini penyimpangan yang pertama dan kedua itu berkaitan dengan penyimpangan yang berupa berupa tashbih, berupa penyerupaan, ya. Adapun yang ketiga ini penyimpangan yang berupa ta'til. Berupa apa? Ta'til atau peniadaan atau nafyu. Nah, sehingga tadi kita katakan 3 macam penyimpangan ini bisa diringkaskan lagi menjadi 2 penyimpangan saja, yaitu penyimpangan yang berupa tashbih, dan yang kedua adalah penyimpangan yang berupa ta'til. Berupa tashbih yaitu penyerupaan, baik itu menyerupakan Allah dengan makhluk kepada makhluk atau menyerupakan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penyimpangan yang kedua adalah penyimpangan yang berupa ta'til, yaitu meniadakan ataupun menolak sifat atau nama Allah taala. Nah, maka di sini dalam penyimpangan yang berupa ta'til ini, Syekh mengatakan wahum qisman. Mereka ini ada 2 golongan, ada 2 macam. Nah, sehingga tadi kita katakan total dari penyimpangan yang 3 ini ada 4, ya kan? 1, 2 dan 3 ini dibagi menjadi 2. Nah, wahum qisman, orang-orang yang menolak sifat Allah taala atau mengingkari nama-nama ataupun sifat Allah taala ini ada dua golongan, ada 2 macam. Taib, qismun asbatu alfadha asma'ihi ta'ala
wa nafau anhu ma tadammanathu min sifatil kamal. Macam yang pertama atau golongan yang pertama dari penyimpangan yang ketiga ini adalah mereka menetapkan lafaz-lafaz nama-nama Allah Ta'ala, ya, mereka mau mengakui ini nama Allah, gitu kan. Akan tetapi nafau anhu ma tadammanathu min sifatil kamal, mereka meniadakan atau menolak, ya, atau meniadakan darinya, yaitu dari Allah Ta'ala, apa yang dikandung oleh nama-nama tersebut berupa sifat-sifat kesempurnaan. Ini mereka menolak atau meniadakan sifat-sifat kesempurnaan yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sehingga ringkasnya, golongan yang ini adalah mereka menetapkan nama tetapi mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqalu, maka mereka mengatakan, Allah itu Rahman. Naam, Allah itu Rahman, memiliki nama Ar-Rahman. Rahimun. Naam, Allah memiliki nama Rahimun. Naam, tetapi bila rahmatin. Mereka mengatakan Allah Rahman Rahim tanpa memiliki sifat rahmat. Alimun bila ilmin, Allah Ta'ala itu alimun. Alim adalah nama Allah Ta'ala, tetapi tanpa ilmu, tanpa menetapkan sifat ilmu bagi Allah Ta'ala. Sami'un bila sam'in, Allah Ta'ala itu disebut dengan nama Sami', tetapi Allah Ta'ala tidak memiliki sama', tidak memiliki pendengaran. Masya Allah. Ini penolakan terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala, walaupun menetapkan nama tetapi menolak sifat Allah Ta'ala. Basirun bila basarin, Allah Ta'ala itu basir. Di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Basir, tetapi mereka mengatakan bila basarin, tanpa sifat melihat. Masya Allah. Qadirun bila qudratin, Allah Ta'ala adalah Al-Qadir, yang memiliki, nah, mereka menetapkan namanya ini, ya, menetapkan namanya Al-Qadir, tetapi mereka mengatakan bila qudratin, tanpa memiliki sifat qudrah. Nah, Masya Allah, ini merupakan penyimpangan yang besar. Nah, wa atradu baqiyataha kadzalik, dan mereka memberlakukan ini menyeluruh terhadap nama-nama Allah Ta'ala yang lainnya, baqiyataha, selain dari yang disebutkan di sini, kadzalika, seperti itu pula. Ini seluruh nama-nama Allah Ta'ala mereka berlakukan seperti itu kaidahnya. Nama ditetapkan, namun sifat yang terkandung dalam nama tersebut mereka tolak. Ya, mereka ini adalah orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang menempuh jalan seperti ini, ya, adalah orang-orang Mu'tazilah, menetapkan nama namun menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa qismun, dan kelompok yang berikutnya dari orang-orang yang menolak sifat Allah Ta'ala ini lebih berat lagi, ya, lebih besar lagi penyimpangannya. Sarrahu binafil asma'i wa mutadammanatiha bil kulliyati wa wasafuhu bil adamil mahdhi alladhi la isma lahu wa la sifah. Masya Allah, mereka menegaskan, menyatakan dengan terang-terangan, yakni tentang penolakan nama-nama atau penafian, yaitu peniadaan nama-nama Allah Ta'ala dan kandungan-kandungan yang dikandung oleh nama-nama tersebut bil kulliyati, secara keseluruhan. Ini maksudnya lebih parah dari yang pertama tadi. Mereka tidak hanya menolak sifat-sifat Allah Ta'ala, bahkan nama-nama pun mereka tolak, ya, mereka tidak mengakui Rahman, Rahim, Alim, ya, Qadir, Basir sebagai nama-nama bagi Allah Ta'ala. Sehingga hakikatnya mereka itu bagaimana? Wa wasafuhu bil adamil mahdhi, hakikatnya mereka itu mensifati Allah Ta'ala dengan ketiadaan, dengan semata-mata ketiadaan, ya, karena mereka mengatakan bahwasanya Allah adalah zat yang alladzi la isma lahu wa la sifah, zat yang tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Masya Allah, sesuatu yang tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat, apakah ada? Tidak ada. Ini sesuatu yang dijelaskan dengan tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat, maka itu hanyalah sesuatu yang al-adam, yaitu sesuatu yang kosong, yang tidak ada apa-apanya. Subhanallah, subhanallahi wa ta'ala amma yaqulu dhalimun al-jahidun al-mulhidun 'uluwan kabira. Maha suci Allah Ta'ala, maha suci dan maha tinggi Allah Ta'ala dari apa yang diucapkan oleh orang-orang zalim, yang mereka adalah orang-orang yang jahidun, yang menentang, al-mulhidun, orang-orang yang menyimpang. Maha suci Allah Ta'ala, maha tinggi dengan ketinggian yang sangat besar. Nah, kelompok yang kedua ini dari orang-orang yang meniadakan dan menolak sifat-sifat Allah Ta'ala, mereka lah orang-orang Jahmiyah, orang-orang yang paling buruk di dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala.
di mana mereka tidak hanya menolak sifat, tetapi mereka menolak juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Mu'tazilah mereka menetapkan nama dengan menolak sifat-sifat Allah taala, namun orang-orang Jahmiyah lebih parah dari itu, yaitu mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah taala sekaligus. Nah, kemudian Syekh menyampaikan dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan bahwasanya sikap tersebut yang disebutkan tadi, 3 sikap, ya, 3 jalan yang disebutkan tadi adalah merupakan penyimpangan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Pertama, beliau sampaikan dari surat Maryam ayat yang ke-65, yaitu Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih. Rabbnya langit-langit dan bumi, Tuhan penguasa langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu wastabir li'ibadatih. Maka sembahlah dia, beribadahlah hanya kepada dia, Allah Ta'ala saja. Wastabir li'ibadatihi, dan bersabarlah kamu di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, ya. Bersabarlah kamu di dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala, di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu mengetahui bagi Allah Ta'ala ada yang semisal dengannya? Ini merupakan kalimat yang diawali dengan hal, yang ini merupakan ismul istifham, ya. Tetapi yaitu huruf istifham, yang tujuannya adalah untuk meniadakan. Ini walaupun ini diawali dengan kata tanya, ya kan, harful istifham, namun hakikatnya dia bertujuan untuk mengingkari. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah Ta'ala, yang sama dengan Allah Ta'ala. Nah, sehingga ayat ini menolak penyimpangan yang pertama dan kedua, di mana yang pertama menganggap bahwasanya berhala-berhala itu sama dengan Allah Ta'ala, dan yang kedua menganggap Allah Ta'ala itu sama dengan makhluknya. Maka ayat yang pertama disampaikan di sini sebagai bantahan terhadap jalannya penyimpangan yang pertama dan kedua disebutkan di atas tadi. Kemudian beliau menyampaikan ayat yang berikutnya dari surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagai bantahan terhadap penyimpangan yang pertama dan kedua. Kemudian wa huwas samiul basir, dan dia Allah Ta'ala Maha mendengar dan Maha melihat. Yang ini sebagai bantahan terhadap kelompok yang ketiga, atau yang menolak sifat-sifat ataupun nama-nama Allah Ta'ala, di mana di sini Allah Ta'ala menetapkan dirinya sebagai zat yang as-sami' al-basir, yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, kemudian disampaikan ayat yang ketiga dalam surat Thaha 110, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dia Allah Ta'ala mengetahui keadaan makhluknya, ma baina aydihim wa ma khalfahum, apa yang ada di hadapan makhluknya dan di belakang mereka, yang akan datang ataupun yang telah berlalu, dan seluruh keadaan makhluknya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala, dan juga menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat ilmu, ya kan? Kita menetapkan Allah memiliki sifat ilmu. Wala yuhituna bihi ilma, dan mereka makhluk tersebut tidak bisa meliputi Allah Ta'ala dengan ilmunya. Ya, makhluk tersebut ilmunya tidak bisa meliputi Allah Ta'ala, sehingga makhluk tidak bisa menggambarkan tentang hakikat sifat Allah Ta'ala, dan lebih dari itu tidak bisa menyamakan sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluknya. Inilah 3 penyimpangan yang disebutkan oleh penulis, ya, yang merupakan lawan dari tauhid asma wa sifat, yang semuanya itu wajib bagi kita untuk menghindarinya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ketika hal itu merupakan lawan dari tauhid asma wa sifat, maka hakikatnya itu merupakan bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penyerupaan sifat-sifat Allah Ta'ala terhadap makhluknya, atau menyerupakan makhluk terhadap Allah Ta'ala, dan juga meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua merupakan bagian dari kesyirikan kepada Allah Ta'ala, terutama dalam masalah asma wa sifat. Nah, inilah yang bisa kita baca pada pertemuan hari ini, dan selanjutnya insyaallah kita masih ada penjelasan dari penulis tentang
masalah tauhid secara umum, yaitu tentang kaitannya dengan 3 macam tauhid atau 2 macam tauhid yang telah disebutkan. Apakah ada kelaziman antara macam-macam tauhid tersebut, antara tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat, ataukah ketiga macam tauhid tersebut atau 2 macam tauhid itu yakni adalah tauhid yang berdiri sendiri, tidak ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Nanti insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang berikutnya biiznillah taala. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.